Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pagi itu. Tiba-tiba angin berhenti, lampu minyak padam sendiri, dan pembeli yang hendak masuk pasar kudus seolah menabrak dinding tak terlihat. Raffi, pemuda penjual kain, adalah orang pertama yang mendengar bisikan dari kegelapan. Rezeki terputus. Raffi mengira pasar kudus hanya akan menjalani hari biasa, hingga suara halus dari kios paling gelap memanggil namanya. Bukan manusia, bukan hewan, hanya bisikan yang menggema seperti berasal dari tempat lain. Datanglah, jika berani. Di tengah pasar yang riuh, tiba-tiba lantai kayu mengeluarkan retakan kecil yang memancarkan cahaya biru. Sunan Kalijaga menatapnya dengan wajah serius. Ini bukan retakan biasa, ujarnya. Ini pintu, dan sesuatu telah menunggu di baliknya. Pagi itu, kota Kudus diselimuti cahaya lembut. Embun masih menempel di dandon pisang ketika Raffi, seorang pemuda berusia 20 tahun, berjalan menyusuri jalan kecil menuju pasar. Wajahnya cerah, langkahnya ringan. Ia membawa keranjang anyaman berisi kain-kain tenun buatan ibunya untuk dijual. Raffi dikenal sebagai pemuda yang selalu membantu siapapun tanpa diminta. Para pedagang sering berkata bahwa senyumnya saja cukup membuat suasana pasar terasa hidup. Setiap pagi, ia menjadi orang pertama yang tiba, bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk merapikan meja para tetangga yang usianya sudah tua. Begitu ia tiba di gerbang pasar, aroma rempah langsung menyambutnya. Pedagang sayur, penjual roti, pembuat tempe, hingga penjual gerabah semuanya tampak sibuk mengatur dagangan masing-masing. Suasana terasa hangat, seperti keluarga besar yang selalu bertemu setiap hari. Pagi Raffi, seru Mbah Rasti, penjual jamu yang paling tua di pasar. Pagi Mbah, semoga jualannya lancar hari ini, jawab Raffi sambil membantunya menaikkan kendi-kendi jamu ke meja. Ah, kamu ini selalu membuat hati Mbah tenang, kata Mbah Rasti sambil tersenyum. Di sisi lain pasar, suara tawa terdengar dari sekelompok pedagang muda yang menggoda Raffi karena keramahannya. Namun, Raffi hanya menanggapinya dengan senyum. Ia percaya bahwa pasar kudus adalah tempat di mana keberkahan selalu turun bersama kebersamaan. Beberapa jam kemudian, suasana pasar semakin ramai. Pembeli datang dari berbagai desa, membawa cerita dan kabar terbaru. Anak-anak berlari kecil sambil membawa kue. Para ibu menawar dengan penuh canda. Tidak ada satupun tanda buruk di hari itu. Semuanya berlangsung seperti biasanya, tenang, harmonis, damai. Namun, di balik kesibukan itu, ada sosok yang selalu diperhatikan oleh masyarakat. Sunan Kalijaga. Beliau sering datang ke pasar, bukan untuk membeli sesuatu, tetapi untuk memastikan seluruh warga saling membantu dan menjaga kebaikan. Pagi itu pun, beliau tampak berjalan perlahan di antara kios-kios, mengenakan jubah sederhana dan membawa tongkat kayu yang terkenal, selalu mengalirkan ketenangan. Assalamualaikum, Sunan, kata Raffi sambil menunduk hormat. Sunan Kalijaga tersenyum. Waalaikumsalam. Raffi, bagaimana ibumu hari ini? Alhamdulillah, sehat. Tenunan beliau makin halus. Sunan, saya membawa beberapa untuk dijual. Bagus, jawab Sunan Kalijaga. Semoga usahamu membawa keberkahan bagi banyak orang. Suara beliau lembut, namun mampu menenangkan siapa saja yang mendengarnya. Di hadapan beliau, semua terasa aman seolah tidak ada satupun masalah di dunia ini. Hari itu benar-benar terasa sebagai hari paling tenang di pasar kudus. Belum ada yang tahu bahwa kedamaian itu sedang berdiri di tepi perubahan besar. Belum ada yang menyadari bahwa sesuatu yang tidak terlihat sedang mendekat perlahan. Namun untuk saat itu, Raffi hanya mengenal satu hal. Hari ini adalah hari yang baik, dan hidup berjalan seindah biasanya. Tetapi ketenangan itu mulai bergeser ketika angin tiba-tiba berhenti berembus. Bukan mereda benar-benar hilang. Daun-daun yang sebelumnya bergerak lembut, kini membeku di tempatnya. Bendera-bendera kain yang biasanya berkibar di depan kios, menggantung tanpa suara. Raffi yang sedang membungkus kain pesanan seorang ibu muda, merasakan sesuatu yang aneh. Ia menghentikan gerakannya sejenak. Raffi, kenapa? Tanya ibu itu. Entahlah,
jawab Raffi pelan. Rasanya, udara berubah. Ia belum sempat memikirkan lebih jauh, ketika tiba-tiba, aroma asing muncul di udara. Aromanya bukan busuk, bukan harum, melainkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti aroma tempat yang sangat jauh, dan tidak pernah disinggahi manusia. Para pedagang mulai menoleh kiri kanan. Suara pasar yang ramai mendadak menurun, seolah semua orang merasakan hal yang sama. Angin apa ini? Gumam seorang pedagang buah. Sejak kapan udara bisa terasa kosong? Tanya yang lain. Raffi menelan ludah. Dadanya terasa sedikit berat bukan karena takut, tetapi karena merasa ada yang tidak wajar. Di kejauhan, Sunan Kalijaga yang sedang berdiri dekat pintu pasar, terlihat memejamkan mata. Beliau merasakan sesuatu yang tidak dirasakan orang lain. Tongkat kayunya digenggam lebih erat, seolah ada pesan yang hanya dapat didengar melalui keheningan itu. Beberapa saat kemudian, suara kecil terdengar, seperti bisikan halus, di antara celah-celah kios. Raffi mengernyit, ia tidak bisa menangkap kata-katanya. Tetapi nadanya membuat bulu kuduknya meremang. Bukan karena menakutkan, tetapi karena terasa asing seperti suara yang tidak berasal dari manusia. Raffi, kamu mendengarnya? Tanya Mbah Rasti dari kios jamu. Raffi hanya mengangguk. Bisikan itu muncul lagi. Samar, panjang, seolah memanggil sesuatu yang tak terlihat. Dan untuk sesaat, mata Raffi menangkap bayangan kecil bergerak di antara kain-kain yang tergantung. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada yang bergerak. Namun kain itu masih berayun pelan, seakan disentuh sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Sunan Kalijaga perlahan berjalan mendekat ke tengah pasar. Suaranya lembut, tetapi tegas. Warga semua, tetaplah tenang. Ada angin asing yang lewat, tidak perlu takut. Perkataan Sunan memang membuat warga sedikit lebih tenang. Namun Raffi merasakan tatapan Sunan Kalijaga saat melintasi pandangannya. Tatapan itu, dalam seakan Sunan, ingin menyampaikan sesuatu tanpa berkata apapun. Raffi tahu satu hal, ini bukan angin biasa, dan bukan peristiwa yang datang tanpa makna. Hari yang awalnya begitu tenang, kini berubah menjadi sebuah misteri. Sebuah pertanda, sebuah pembuka bagi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pasar Kudus. Raffi tahu satu hal, ini bukan angin biasa, dan bukan peristiwa yang datang tanpa makna. Namun yang membuat dadanya semakin berat, adalah kenyataan bahwa bisikan itu belum berhenti. Meski pasar mulai kembali bergerak pelan, suara itu terus muncul datang, dan pergi seperti gelombang kecil yang mencoba menyentuh telinganya. Semakin lama semakin jelas arahnya. Bukan dari atas, bukan dari samping, tapi dari antara kios-kios yang paling gelap, di sudut pasar yang jarang dilewati orang. Raffi berdiri mematung. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasinya belaka. Tapi detik berikutnya, kain-kain yang tergantung di kios sebelah bergetar perlahan. Seolah angin yang tidak ada tadi, tiba-tiba kembali. Namun hanya di tempat tertentu, Raffi menelan ludah. Mengapa hanya kain itu yang bergerak? Gumamnya. Ia memandang kiri dan kanan. Tidak ada seorang pun yang berjalan di dekatnya. Tidak ada hewan lewat. Tidak ada angin. Bahkan udara di sekitarnya tetap sunyi seperti semula. Bisikan itu terdengar lagi. Samar, serak, seakan-akan sedang memanggil seseorang. Raffi mundur satu langkah tanpa sadar. Di sisi lain, pasar. Sunan Kalijaga masih berdiri tenang. Tetapi mata beliau mengamati setiap sudut. Beliau tahu bahwa ada makhluk tak kasat mata yang sedang bergerak, mencoba menutup keberkahan Pasar Kudus. Aura halus yang hanya dapat dirasakan oleh para wali, terasa semakin padat. Seperti kabut tipis yang merayap tanpa wujud. Dengan langkah perlahan, Sunan Kalijaga mendekati Raffi. Raffi, ucap beliau lembut. Raffi tersentak kecil. Iya, Sunan. Apa yang kamu dengar? Pertanyaan itu membuat Raffi terdiam. Sunan tahu, bahkan sebelum ia menjawab. Saya mendengar seperti ada bisikan dari arah kios gelap. Sunan, seperti memanggil sesuatu, saya tidak mengerti. Sunan Kalijaga mengangguk. Tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Kamu peka terhadap tanda-tanda yang halus, kata beliau. Tidak semua orang dapat merasakannya. Apakah itu sesuatu yang buruk? Sunan Kalijaga tersenyum tipis.
bukan untuk menenangkan, tapi seperti seseorang yang sudah mengetahui jawabannya. Belum tentu buruk, tetapi jelas bukan sesuatu yang biasa. Muncul satu kejadian penting saat Sunan Kalijaga berbicara. Tiba-tiba, seluruh suara pasar lenyap, bukan menghilang perlahan seperti sebelumnya, tetapi padam dalam sekejap, seperti seseorang menutup tirai besar yang memadamkan dunia. Raffi langsung merinding. Para pedagang menghentikan gerakan mereka. Pembeli membeku, menatap sekitar dengan wajah bingung. Dan dari sudut pasar yang paling gelap, sebuah gulungan kain jatuh ke tanah. Meski tidak disentuh siapapun, tidak ada angin, tidak ada orang, tidak ada alasan logis. Namun kain itu jatuh perlahan, seperti dilepaskan oleh tangan yang tidak terlihat. Raffi terpaku. Ia merasakan sesuatu bergerak di balik kegelapan itu, bukan fisik, tetapi kehadiran yang berat dan penuh tekanan. Sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. Sunan Kalijaga menatap lurus ke arah sudut itu. Beliau tidak takut, beliau tidak ragu. Namun hatinya tahu, ini adalah awal dari gangguan yang jauh lebih besar. Pasar Kudus sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak menginginkan kebaikan. Dan bisikan itu, untuk pertama kalinya, terdengar jelas. Rezeki terputus. Bisikan itu menggantung di udara, seakan keluar dari kegelapan yang tidak memiliki bentuk. Raffi membeku. Kata-kata itu menusuk telinganya dengan lembut, tetapi membawa rasa dingin yang merayap hingga ke punggungnya. Ia ingin menoleh, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi tubuhnya seperti kehilangan kekuatan untuk bergerak. Pedagang-pedagang lain juga terdiam, menatap satu sama lain tanpa mengerti apa yang baru saja mereka dengar. Sunan Kalijaga melangkah maju. Tatapannya tertuju pada sudut pasar yang gelap itu. "Jangan takut," ucapnya pelan. Namun seluruh pasar merasakan ketenangan dari suaranya. Namun sebelum ketenangan itu benar-benar meresap, kejadian berikutnya membuat semua orang terkejut. Tanda pertama, kerusakan. Satu persatu lampu minyak di kios para pedagang mulai meredup, tidak sekaligus melainkan bergiliran. Dari sisi paling timur pasar ke sisi barat, seperti ada sesuatu yang berjalan lewat dan menyerap cahaya. Ketika giliran kios Raffi, lampu minyak di mejanya berkedip, lalu padam, meski minyaknya masih penuh. Ibu yang tadi membeli kain berbisik dengan suara gemetar, "Raffi, ini tidak wajar." Raffi menelan ludah. "Saya tahu." Baru saja ia selesai berbicara, layang-layang katun yang digantung di kios Pak Jaya jatuh dengan sendirinya. Padahal angin tidak berembus sama sekali. Beberapa pedagang mulai panik. "Apa pasar kita kena kutuk? Kenapa dagangan saya tidak disentuh orang sejak tadi? Tadi ramai sekali, sekarang seperti tidak ada yang mau mendekat." Suara-suara keluh mulai memenuhi pasar, suara ketakutan yang tidak pernah muncul sebelumnya. Sunan Kalijaga mengangkat tangannya perlahan. "Tenanglah, ketakutan hanya akan memperkuat sesuatu yang menguji kita. Namun tak seorang pun benar-benar mampu menenangkan diri ketika suara besi mendesis terdengar dari bagian dalam pasar." Raffi menoleh cepat. "Itu apa, Sunan?" Sunan Kalijaga memandang jauh ke arah dalam pasar. Ada sesuatu yang mencoba menutup pintu keberkahan. Bahaya menyentuh Raffi secara langsung. Raffi merasa ada hembusan tipis menyentuh bahunya. Bukan dingin, tetapi kosong, seperti udara yang dilewati bayangan. Ketika ia memegang bahunya, ia sadar, suhu tubuhnya menurun. "Sunan, saya merasa aneh," ucap Raffi kecil. Sunan Kalijaga menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu menjadi salah satu titik yang disentuh makhluk itu." "Titik? Apa maksudnya?" "Kamu peka, Raffi." Makhluk itu mengetahui siapa yang mendengar bisikannya. Raffi menunduk. Tidak tahu harus merasa apa, takut, bingung, atau bahkan merasa dipilih dalam sesuatu yang tidak ia pahami. Bisikan itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas, seolah tepat di belakang telinganya. "Kudus, redup, rezeki, terputus." Raffi tersentak mundur. "Sunan," suara itu semakin dekat. Sunan Kalijaga mengangguk pelan. Itu berarti sesuatu mulai menampakkan diri. Beliau memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Ini baru awalnya. Raffi, pasar ini sedang diuji, dan ujian itu belum selesai." Keganjilan di seluruh pasar. Dalam hitungan menit, sesuatu yang lebih besar
mulai terasa. Pembeli yang baru saja masuk pasar tiba-tiba berbalik dan pergi tanpa alasan. Dagangan yang biasanya cepat habis menjadi tak dilirik sama sekali. Ayunan timbangan beberapa kios bergerak sendiri, meski tidak disentuh. Suara riuh pasar berubah menjadi keheningan berat. Pedagang mulai saling berbisik ketakutan. Rezeki tidak bergerak, seolah ada yang menahan. Ini bukan seperti biasanya. Raffi memandang Sunan Kalijaga. Apa kita sedang diserang sesuatu, Sunan? Sunan menghela napas lembut, namun matanya penuh kesadaran. Raffi, sepertinya jin pemutus rezeki mulai memasuki pasar kudus. Dan kalimat itu menjadi tanda dimulainya kekacauan yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan siapapun. Kalimat itu menggantung seperti awan gelap, membuat jantung Raffi berdegup lebih cepat. Ia belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Namun dari getaran suaranya, ia tahu makhluk itu bukan sembarang gangguan halus. Jin pemutus rezeki, ulang Raffi. Dengan suara hampir berbisik, Sunan Kalijaga menatapnya lembut, tetapi tegas. Ada makhluk yang tugasnya mengganggu aliran kebaikan. Ia tidak melukai, tetapi menutup jalan keberkahan. Dan pasar ini sedang menjadi sasarannya. Raffi memandang ke sekeliling. Pasar yang biasanya ramai, kini seperti kehilangan nyawanya. Pembeli-pembeli yang hendak masuk berhenti di luar gerbang, seakan ada dinding tak terlihat yang membuat mereka enggan melangkah. Para pedagang menunduk gelisah. Sebagian mulai berdoa, sebagian lainnya memandangi barang dagangannya yang tak disentuh siapapun. Hati Raffi mencelos. Kalau begitu, kita harus berbuat sesuatu, Sunan. Sunan Kalijaga tersenyum sedikit, seakan menunggu kata-kata itu. Benar Raffi, maka kita mulai mencari sumber gangguannya. Menetapkan tujuan, Raffi menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu bagaimana caranya menghadapi makhluk tak kasat mata. Tapi ia tahu satu hal, ia ingin membantu. Apa yang harus saya lakukan, Sunan? Tujuan kita sederhana, jawab Sunan Kalijaga. Kita harus menemukan titik tempat makhluk itu masuk. Saat titik itu ditemukan, barulah kita dapat menenangkan keadaan. Titik masuk? Ya. Setiap makhluk halus memilih tempat tertentu untuk bergerak di dunia manusia. Raffi mengangguk, meski hatinya masih penuh pertanyaan. Sunan Kalijaga melanjutkan, biasanya titik itu berada pada tempat yang paling sedikit dijamah manusia, atau tempat yang dihuni rasa takut. Mata Raffi membelalak. Sudut gelap itu. Sunan Kalijaga mengangguk pelan. Benar, kita mulai dari sana. Perjalanan ke sudut gelap, pasar mereka berjalan perlahan ke arah sudut yang sejak pagi menimbulkan keganjilan. Tempat itu berada di belakang deretan kios tembakau, sebuah lorong sempit yang jarang dilewati orang. Tidur siang kerap dilakukan para kucing di sana karena sepi. Namun kali ini, lorong itu tampak berbeda. Cahaya matahari yang masuk terlihat redup, padahal bagian atap di atasnya tidak tertutup. Seakan ada kabut tipis yang tidak terlihat langsung, tetapi terasa di kulit. Saat Raffi melangkah masuk, ia merasakan sesuatu menggelitik telinganya. Bisikan, pelan, samar, seakan mengalir melalui dinding-dinding kayu. Menghilang, menghilang. Raffi merapatkan kainnya ke dada. Sunan, saya mendengarnya lagi. Aku juga, Raffi. Tetaplah dekat. Begitu mereka mendekati ujung lorong, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanda kedua penutupan rezeki koin-koin di atas meja pedagang tembakau bergetar sendiri, lalu berhenti. Gerabah di kios sebelahnya mengeluarkan bunyi ting kecil, seakan disentuh sesuatu. Seekor kucing yang sebelumnya tidur tenang tiba-tiba bangun, mengembang, lalu berlari menjauh tanpa menoleh. Raffi merasakan hawa kosong menyelimuti area itu, seperti udara yang ditarik keluar dari ruang kecil. Ia merinding. Sunan Kalijaga meletakkan tongkatnya di tanah. Permukaan tanah berlubang sedikit, seolah tanah itu merespons kehadiran beliau. Makhluk itu berada dekat dengan kita. Raffi menatap Sunan dengan mata penuh tanda tanya. Kalau kita menemukannya, apakah kita bisa membuatnya pergi? Sunan Kalijaga memandang jauh ke depan, ke arah ujung lorong yang gelap. Semua makhluk, Raffi, bahkan jin sekalipun, dapat menerima kedamaian bila kita menghampirinya dengan ketulusan. Tetapi perjalanan kita tidak akan mudah. Raffi menelan ludah. Saya siap, Sunan.
Sunan mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita mulai sekarang. Dan pada saat itu juga, lantai kayu di ujung lorong mengeluarkan suara retakan lembut. Seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam bayangan. Itulah langkah pertama mereka dalam menghadapi gangguan yang akan menguji seluruh Pasar Kudus. Raffi menahan napas, merasakan seolah dunia menyempit di sekelilingnya. Suara itu tidak keras, namun justru karena kelembutannya, retakan itu terdengar seperti pesan yang sedang disampaikan oleh sesuatu yang tak ingin menampakkan diri secara penuh. Retakan itu, Sunan. Apa ada sesuatu di bawahnya? Bisik Raffi. Sunan Kalijaga mengangguk perlahan. Makhluk itu sedang menyingkap jalannya. Ia tidak ingin terlihat, tetapi kehadirannya mulai meninggalkan jejak. Raffi melangkah setengah langkah maju, lalu berhenti. Ada rasa berat yang tiba-tiba menahan tubuhnya. Seperti udara di ujung lorong, menjadi lebih padat. Ia merasakan hawa dingin namun tidak seperti dingin malam lebih. Seperti kesunyian yang menempel di kulit. Gelombang rintangan pertama, tiba-tiba, kain-kain yang digantung di kios sekitar lorong, mulai bergerak sendiri. Bukan bergoyang seperti tertiup angin, melainkan berputar pelan, seolah sedang menari dalam lingkaran yang tidak terlihat. Gunakan gambar karakter orang Indonesia, Raffi menatap lingkaran gerakan itu dengan mata membesar. Ini, seakan ada sesuatu yang berjalan memutar. Sunan Kalijaga memejamkan mata sejenak, lalu membuka mata dengan ketenangan yang dalam. Itu adalah tanda bahwa makhluk itu mencoba mengalihkan perhatian kita. Ia tidak ingin jalan masuknya diketahui. Gerak kain semakin cepat, menimbulkan suara gesekan halus yang memantul di sepanjang lorong. Raffi menelan ludah. Sunan, saya merasa seperti sedang dilihat dari segala arah. Itu karena makhluk itu memang sedang memperhatikan kita, Raffi. Tetapi ingatlah, tidak ada makhluk yang lebih besar dari yang menciptakannya. Maka jangan takut. Kalimat itu membuat dada Raffi sedikit lebih longgar. Meski ketegangannya belum hilang, tanda ketiga penutupan rezeki. Sebuah kejadian ganjil terjadi tepat di depan mereka. Gerabah-gerabah yang berjejer di meja pedagang mulai bergerak mendekat satu sama lain, seolah ditarik magnet tak kasat mata. Tidak ada suara keras, hanya bunyi lembut benda berbenturan halus. Tetapi gerakannya begitu jelas. Gerabah itu, Raffi hampir tidak bisa menyelesaikan ucapannya. Seperti sedang dikumpulkan, Sunan Kalijaga menatap jauh tanpa berkedip. Makhluk itu sedang menarik energi dari barang dagangan. Ia berusaha menguatkan dirinya. Untuk apa Sunan? Sunan Kalijaga menjawab dengan suara yang nyaris terdengar, seperti gumaman. Untuk menutup rezeki lebih dalam lagi. Raffi merasakan jantungnya berdegup kuat. Apa yang akan terjadi pada Pasar Kudus apabila makhluk itu berhasil memperkuat dirinya? Sebuah cahaya terbentuk. Mendadak, sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga muncul dari retakan di lantai kayu. Bukan sosok, bukan bayangan penuh, melainkan segurat cahaya kecil berwarna biru, setipis benang, menyala dari celah kayu. Cahaya itu melayang naik perlahan, seperti asap terbalik bukan menuju atas, tetapi melengkung menuju arah kain-kain yang tadi berputar. Sesampainya di dekat kain, cahaya itu pecah menjadi puluhan titik kecil, lalu menghilang tanpa jejak. Raffi terpaku. Sunan, itu apa? Sunan Kalijaga menatap cahaya yang lenyap itu dengan raut yang lebih serius dari sebelumnya. Itu adalah pecahan niat. Makhluk itu menyebarkan penghalang halus agar rezeki tidak bisa bergerak. Penghalang, niat. Raffi bingung. Sunan menjelaskan dengan lembut. Rezeki tidak hanya turun lewat benda atau uang, Raffi. Ia turun lewat hati manusia. Jika niat orang-orang untuk membeli dan menjual ditutup, maka pasar akan sepi, meski tidak ada apapun yang terlihat. Raffi merasakan udara semakin dingin. Ia memandang pasar yang sunyi. Kalau begitu, kita harus menghentikannya secepat mungkin. Sunan Kalijaga mengangguk. Benar, dan retakan itu adalah langkah pertama bagi kita. Kita harus membuka jalan yang berlawanan, agar keberkahan kembali mengalir. Raffi menatap retakan di lantai, kemudian memandang Sunan dengan tekad yang mulai tumbuh. Apa yang harus saya lakukan, Sunan? Sunan Kalijaga menatapnya dengan hangat. Kau akan belajar, Raffi, tapi langkah berikutnya tidak akan mudah.
Dan ketika kata-kata itu selesai diucapkan, retakan di lantai melebar sedikit, seolah menjawab panggilan mereka. Itulah tanda bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki tahap yang jauh lebih berat. Retakan itu memancarkan hawa sejuk, yang tidak biasa sejuk, yang bukan menyegarkan, melainkan membuat dada terasa semakin berat. Raffi menatapnya dengan wajah tegang, namun ia tahu bahwa mereka harus melangkah lebih jauh. Sunan Kalijaga menyentuhkan tongkatnya perlahan ke sisi retakan, bukan untuk memecahkannya, tetapi untuk menyimak aliran halus yang bergerak di bawahnya. Setelah beberapa saat, beliau mengangguk kecil. Lorong ini sedang menolak cahaya. Gumam beliau pelan. Raffi mengernyit. Menolak cahaya. Sunan, apa maksudnya lorong bisa melakukan itu? Jika makhluk itu cukup kuat, ia bisa membuat tempat tertentu menutup diri dari keberkahan. Cahaya tidak diusir, tetapi dipantulkan. Sehingga yang tinggal hanyalah bayangan. Raffi menelan napas panjang. Kata bayangan yang diucapkan Sunan terasa lebih dalam daripada sekadar kegelapan fisik. Usaha pertama yang gagal Sunan Kalijaga mengangkat tangan, membaca doa dengan lembut. Suara beliau mengalun halus, seperti musik yang menenangkan hati. Raffi merasa udara menjadi lebih hangat, bahkan retakan itu tampak bergetar, seakan merespons doa tersebut. Untuk sejenak, Raffi merasa harapan mulai muncul. Namun sisa harapan itu langsung runtuh, ketika tiba-tiba cahaya yang keluar dari tongkat Sunan meredup sendiri, lalu padam, seolah diserap kembali oleh retakan. Raffi tersentak. Sunan, cahaya itu hilang begitu saja. Sunan Kalijaga tetap tenang, tetapi rautnya menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat. Keprihatinan. Makhluk itu berhasil memantulkan cahaya. Doa kita belum menembus masuk. Raffi merasa dadanya menegang. Kalau begitu, apa kita bisa menemukannya? Kita bisa, jawab Sunan, tapi tidak dengan cara ini. Raffi menunduk. Usaha pertama mereka gagal. Usaha kedua yang tidak berhasil, Sunan Kalijaga kemudian meminta Raffi mengambil satu helai kain dari kiosnya kain yang ditenun ibunya. Raffi menyerahkannya dengan kedua tangan, merasa deg-degan tanpa tahu apa yang akan dilakukan. Sunan merentangkan kain itu di depan retakan sambil berdoa. Kain itu bergetar perlahan, lalu mulai memancarkan cahaya lembut dari serat-seratnya. Keindahannya membuat Raffi terpana. Namun ketika kain itu didekatkan ke retakan, cahaya lembutnya justru memudar, sampai helai kain itu kembali seperti biasa. Tidak berhasil lagi, ucap Raffi lirih. Sunan mengangguk perlahan. Makhluk itu menutup pintu masuknya dengan niat yang kuat. Kita belum menemukan celahnya. Raffi menggigit bibir. Ia terasa semakin gelisah. Suara dari dalam retakan tiba-tiba. Dari dalam retakan terdengar dengungan lembut. Bukan seperti suara makhluk, melainkan seperti gema ratusan niat yang tidak terpenuhi. Suara itu naik turun, seperti napas panjang dari sesuatu yang sedang tidur, dan perlahan terbangun. Raffi mundur setengah langkah tanpa sadar. Sunan, suara apa itu? Sunan Kalijaga memejamkan mata sejenak. Itu adalah suara rezeki yang tertahan. Rezeki? Tertahan? Hati Raffi mencelos mendengarnya. Makhluk itu tidak mengambil apapun secara fisik, tetapi ia menahan aliran niat baik yang seharusnya turun. Dan suara ini pertanda bahwa penahanannya semakin kuat. Raffi merasakan bulu kuduknya berdiri. Jika ini terus dibiarkan, Pasar Kudus bisa lumpuh total. Raffi menghadapi ketakutan pertama. Sunan berkata pelan, "Raffi, kau harus menyentuh retakan itu." Raffi langsung terbelalak. Sunan, saya. Mengapa saya? Karena makhluk itu telah memperhatikanmu sejak awal. Kau mampu mendengar bisikannya. Itu membuatmu lebih peka pada pintu-pintunya. Raffi merasakan napasnya tercekat. Ia ingin berkata tidak, tetapi ia tahu ini adalah tanggung jawab yang harus ia jalani. Ia menunduk sejenak, lalu mengangguk perlahan. Saya akan mencobanya, Sunan. Dengan tangan gemetar, ia meraih sisi retakan. Udara dingin mengalir dari celah kayu, membuat ujung jemarinya mati rasa. Namun ia tetap menekan telapak tangannya perlahan. Seketika itu juga, retakan bergetar, mengeluarkan cahaya kebiruan yang hanya berlangsung sesaat. Kemudian,
semuanya gelap kembali. Raffi terhuyung mundur. "Sunan, saya gagal juga." Sunan menatapnya lembut, tetapi penuh makna. "Tidak, Raffi. Kamu baru saja membuka kunci pertama. Namun perjalanan kita akan semakin berat." Dan seolah membenarkan kata-kata itu, dari dalam retakan, terdengar bisikan baru. "Kembali. Jika berani." Raffi memandang Sunan Kalijaga dengan wajah yang mulai dipenuhi ketegangan dan tekad. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Tetapi ia tahu satu hal. Ia harus kembali. Karena Pasar Kudus sedang menunggu harapan terakhir mereka. Kalimat itu terus terngiang di kepala Raffi. Terutama setelah bisikan dari dalam retakan berkata, "Kembali, jika berani." Kata-kata itu seperti undangan, sekaligus peringatan membuat dadanya terasa berat. Namun anehnya, justru menumbuhkan tekad baru. Sunan Kalijaga berdiri di sampingnya, memandang retakan yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. "Raffi," ucap beliau, "kau mendengar panggilannya. Itu berarti makhluk itu sudah mengarah padamu." Raffi menggigit bibir. "Apakah itu berarti saya yang harus masuk ke sana, Sunan?" Sunan menghela napas pelan. "Belum sekarang. Retakan itu belum terbuka penuh. Namun, kita harus bersiap, dan untuk bersiap, kita harus mencoba jalan lain." Beliau memandang langit tipis yang terlihat dari sela kios. "Namun, percobaan kita berikutnya mungkin tidak akan berhasil dengan mudah." Usaha ketiga dimulai Sunan Kalijaga, mengajak Raffi keluar dari lorong itu untuk sejenak mengambil udara. Namun ketika mereka keluar, pasar terlihat semakin sepi dibanding sebelumnya. Tidak ada satupun pembeli yang berani masuk. Bahkan, pedagang yang biasanya bersemangat, kini duduk termenung, seolah menunggu sesuatu yang tidak mereka mengerti. "Rezeki kami seperti hilang, Sunan," ujar seorang pedagang sayur dengan suara lirih. "Seolah tidak ada seorang pun yang ingin membeli barang saya." Pedagang lain menambahkan, "Anak-anak saya menunggu makan di rumah. Sunan, kami mohon, tolonglah cari cara agar pasar ini hidup lagi." Raffi merasakan hatinya terenyuh. Ia merasa seperti membawa beban seluruh pasar di bahunya. Sunan Kalijaga menatap Raffi. "Kita harus berusaha sekali lagi, sebelum retakan itu terbuka lebih besar." Raffi mengangguk. "Sunan, apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus menyalakan kembali niat kebaikan di pasar ini." "Tapi, bagaimana caranya?" "Kita mulai dari kamu, Raffi." Usaha ketiga yang gagal, lebih buruk dari sebelumnya. Sunan Kalijaga meminta Raffi berdiri di tengah pasar tempat. Pasar biasanya paling ramai. "Letakkan tanganmu di dada dan niatkan kebaikanmu untuk seluruh pedagang di sini." Bayangkan, rezeki mereka mengalir seperti biasanya. Raffi menutup mata, menarik napas panjang, dan memusatkan pikirannya. Ia membayangkan wajah-wajah para pedagang, tawa mereka, riuh pasar yang dulu memenuhi pagi, dan semua kebaikan yang ingin ia kembalikan. Untuk sesaat, udara terasa hangat. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan, seluruh kain yang tergantung di pasar jatuh bersamaan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menjatuhkan semuanya sekaligus. Pedagang-pedagang menjerit kecil, bukan karena takut, tetapi karena terkejut. Raffi membuka mata. "Sunan, saya gagal lagi." Sunan Kalijaga menggeleng pelan. "Kamu tidak gagal, Raffi. Makhluk itu hanya menolak cahaya niatmu." Tapi Raffi merasa itu bukan sekadar penolakan. Ia merasakan getaran kecil seperti peringatan. "Jangan campuri urusanku." Usaha keempat yang membuat harapan runtuh. Sunan memutuskan melakukan satu percobaan terakhir. Beliau menembang doa halus, membuat udara seperti berdenting lembut. Raffi mengikuti perlahan, mencoba memadukan suaranya dengan ucapan Sunan. Namun ketika suara mereka bersatu, terjadi sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Seluruh pasar menjadi sunyi dalam sekejap, lebih sunyi daripada sebelumnya. Bukan sunyi alami, sunyi kosong, seolah dunia di dalam pasar dipisahkan dari dunia luar. Suara manusia tidak memantul, langkah kaki tidak terdengar. Angin pun tak meninggalkan jejak. Sunan Kalijaga membuka mata dan berkata sangat pelan, "Usaha ini pun gagal." Raffi merasakan hatinya runtuh. Jika bahkan doa Sunan Kalijaga tidak bisa menembus kekosongan ini,
Apakah masih ada harapan? Ia memandang retakan yang kini tampak semakin gelap seperti mulut yang sedang menunggu seseorang masuk. Sunan, apa makhluk itu menang? Suara Raffi bergetar. Bukan karena takut pada makhluk itu, tetapi takut pada kemungkinan bahwa seluruh pasar mungkin kehilangan keberkahannya. Sunan menggeleng. Tidak ada makhluk yang lebih kuat dari kebaikan, Raffi. Namun hari ini, semua jalan yang kita coba tertutup. Raffi menunduk dalam-dalam. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sunan Kalijaga menatap retakan itu dalam-dalam, lalu menjawab perlahan. Sekarang, hanya ada satu jalan terakhir yang tersisa. Raffi menelan ludah. Satu jalan. Apa itu? Sunan menatapnya. Lembut tetapi penuh keseriusan yang belum pernah Raffi lihat sebelumnya. Kau harus masuk ke dalam retakan itu, Raffi. Kalimat Sunan Kalijaga bergema di dada Raffi, membuatnya terdiam panjang. Kata-kata itu terasa berat, namun tidak mengancam. Lebih seperti sebuah amanah yang muncul di saat semua cara lain telah tertutup. Raffi menatap retakan di lantai yang kini tampak lebih dalam, seolah menjadi pintu menuju sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Cahaya kebiruan yang tadi sempat muncul kini hilang sama sekali, menyisakan kegelapan yang tenang namun menekan. Sunan, apakah saya benar-benar harus masuk? Suara Raffi bergetar halus. Sunan Kalijaga menatapnya dengan penuh kasih. Makhluk itu memanggilmu karena kamu mendengar bisikannya. Itu berarti kamu memiliki kemampuan untuk menjangkau tempat di mana ia bersembunyi. Aku akan tetap berada di sini, menjaga dari luar. Engkau tidak akan sendirian. Raffi mengembuskan napas pelan. Ia takut, tetapi bukan takut pada makhluk itu, melainkan takut tidak mampu membantu pasar yang begitu ia cintai. Persiapan terakhir Sunan Kalijaga menaruh tongkatnya di antara mereka. Sentuhlah tongkat ini, Raffi. Biarkan hatimu tenang. Jangan membawa rasa marah atau khawatir ke dalam retakan. Yang harus kau bawa hanyalah niat baik. Raffi memegang tongkat tersebut. Hangat, tenang, bagaikan aliran air yang menyapu debu dari hati. Sunan melanjutkan, jika kau merasa tersesat di dalam sana, panggil aku dalam hatimu. Aku akan mendengar. Raffi mengangguk pelan. Baik, Sunan. Para pedagang yang memperhatikan dari kejauhan mulai berdoa dalam hati masing-masing. Mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang akan terjadi, tetapi mereka tahu Raffi sedang berjuang demi mereka semua. Langkah ke dalam kegelapan Raffi berlutut perlahan di depan retakan. Dari dekat, kegelapan itu tampak seperti kabut tebal, bukan sekadar ruang kosong. Ia mengulurkan tangannya. Saat ujung jarinya menyentuh tepi retakan, hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya. Namun tidak menyakitkan, hanya membuatnya sadar bahwa ia sedang memasuki wilayah yang tidak lagi berada di dunia biasa. Ia menatap Sunan untuk terakhir kalinya sebelum masuk. Sunan, apakah saya akan kembali? Sunan Kalijaga menjawab dengan mantap. Insya Allah, Raffi. Keberanianmu adalah cahaya yang tidak bisa padam. Raffi menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan, ia melangkah masuk. Begitu telapak kakinya melewati batas retakan, suara pasar di belakangnya lenyap. Tidak memudar, melainkan hilang seperti pintu yang ditutup tanpa suara. Cahaya di luar tidak lagi terlihat. Ia kini berada di tempat yang berbeda. Dunia di dalam retakan Raffi terbuka matanya perlahan. Ia tidak melihat lorong sempit pasar. Sebaliknya, ia berada di ruang luas yang tampak seperti lembaran bayangan yang bergerak pelan. Seolah lantai, dinding, dan langit menyatu menjadi satu warna abu-abu gelap. Tidak ada benda, tidak ada suara, hanya bisikan halus yang datang dari segala arah. Mengapa datang? Mengapa masuk? Raffi menelan ludah. Suaranya nyaris tidak keluar. Saya datang karena saya ingin membantu pasar saya. Bisikan itu bergema. Pasar, rezeki, terputus, terputus. Aku tahu, jawab Raffi perlahan. Tapi tolong, jangan tutup rezeki mereka. Mereka orang-orang baik. Tiba-tiba, sesuatu bergerak jauh di depan. Bukan sosok, melainkan kilauan kecil, seperti cahaya yang terperangkap. Raffi merasakan sesuatu menarik langkahnya untuk mendekat. Ia berjalan pelan, meski lututnya gemetar. Semakin dekat ia berjalan, semakin kuat bisikan itu terdengar. Engkau manusia yang berani.
Namun keberanianmu diuji. Raffi berhenti di tengah ruang gelap itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya datang bukan untuk melawan siapapun. Bisikan itu terdiam sejenak hening yang sangat panjang. Lalu suara itu berkata, tunjukkan niatmu, bawa cahaya dari hatimu. Jika cahaya itu benar, kami akan pergi. Raffi terkejut. Cahaya dari hati, ia menatap kedua tangannya. Tidak ada apa-apa. Namun ia ingat kota-kota Sunan Kalijaga. Bawalah niat baik ke dalam retakan. Raffi menutup mata. Ia membayangkan Mbah Rasti yang tersenyum setiap pagi. Pak Jaya yang selalu membantu memanggul barang dagangan. Para pedagang muda yang saling bercanda. Pasar Kudus yang hidup penuh warna dan kebersamaan. Ia membayangkan kebaikan mereka, doa mereka, harapan mereka. Dan saat ia membuka matanya, cahaya lembut muncul di telapak tangannya. Tidak kuat, tidak menyilaukan, namun hangat, seperti cahaya subuh pertama. Bisikan itu terkejut. Cahaya, manusia, keberkahan. Raffi menatap cahaya itu dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak datang dengan kekuatan apapun. Saya hanya ingin kebaikan kembali pada pasar saya. Ruangan bergetar pelan. Cahaya di tangannya semakin terang. Dan, di kejauhan, makhluk yang tidak menampakkan wujudnya berbisik. Jika cahaya itu tetap, kami akan membuka jalan. Raffi merasakan dadanya berdebar. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir. Cahaya lembut di telapak tangan Raffi kini berdenyut pelan, seolah merespons detak jantungnya. Ruang gelap di sekelilingnya bergetar seperti kain yang ditiup angin. Meski tidak ada angin di tempat itu, suara bisikan yang tadi terdengar tajam kini berubah menjadi gema lembut. Jika cahaya itu tetap, kami akan membuka jalan. Raffi mengambil napas panjang. Ia menggenggam cahaya itu dengan hati-hati. Takut kehilangan kilau kecil yang menjadi satu-satunya harapan Pasar Kudus. Saya siap, ucapnya pelan. Jika ini jalan untuk kebaikan, saya tidak akan mundur. Cahaya menguji niat Raffi tiba-tiba. Cahaya di tangannya melebar, membentuk lingkaran tipis yang berputar seperti pusaran kecil. Raffi hampir terpegang oleh rasa takut. Namun ia mengingat wejangan Sunan Kalijaga, jangan membawa keresahan. Yang harus kau bawa hanyalah niat baik. Ia menutup mata lagi, memperkuat gambaran hati tentang semua orang di pasar. Mbah Rasti yang selalu memberi jamu untuk para pedagang dengan harga murah. Pak Jaya yang rajin membantu tetangga, meski kakinya sering sakit. Ibu-ibu pembeli yang selalu saling berbagi kabar gembira. Dan wajah ibunya sendiri, yang menenun kain dengan penuh kasih setiap malam. Semua kebaikan itu membentuk gambaran hangat dalam pikirannya. Dan ketika Raffi membuka mata, cahaya itu tidak hanya tetap, tetapi semakin kuat. Ruangan gelap yang menutupinya perlahan terang, bukan sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuat Raffi dapat melihat sesuatu yang tadi tidak tampak. Penampakan penghalang rezeki di depan Raffi. Muncul sebuah bentuk samar, seakan kabut yang mencoba menjadi wujud. Tidak berbentuk manusia, tidak pula binatang, hanya bayangan yang bergerak perlahan, memantulkan warna gelap keabu-abuan. Ia tidak menakutkan, tidak mengancam, hanya sedih. Raffi terdiam. Apakah ini makhluk yang menutup rezeki pasar kami? Bisikan menjawab. Kami bukan musuh, kami penahan niat. Kami datang karena dipanggil oleh ketakutan manusia. Raffi tersentak. Dipanggil oleh ketakutan? Ketika hati manusia dipenuhi kekhawatiran, rezeki terperangkap. Kami hanya menjaga tempat di mana cahaya tidak dipelihara. Raffi perlahan mulai mengerti. Makhluk ini tidak datang untuk menyerang. Ia hadir karena kekhawatiran para pedagang, ketakutan kehilangan rezeki, kekhawatiran tentang masa depan, kegelisahan yang tumbuh diam-diam. Dan sekarang, lanjut bisikan itu, kau membawa cahaya yang mereka lupakan. Cahaya di tangan Raffi berpendar lebih besar. Jalan terbuka, makhluk kabut itu mundur sedikit. Ruang gelap di sekelilingnya mulai membelah, menciptakan celah bercahaya di depan Raffi seperti pintu yang mengarah kembali ke dunia luar. Jika engkau tetap menjaga cahaya itu, kami akan pergi dari pasar kalian. Raffi mengangguk pelan. Saya akan menjaganya. Untuk semua orang yang menunggu di luar, makhluk itu perlahan menghilang seperti embun yang tersapu cahaya pagi. Dalam waktu yang sama, ruangan gelap itu mulai retak-retak. Bukan karena rusak, tetapi
karena batasnya mulai melebur dengan dunia nyata. Pergilah, manusia yang membawa niat, pulanglah dengan keberkahan. Celah bercahaya itu semakin besar. Raffi menatapnya dengan harapan yang tumbuh. Ia mengambil langkah pertama dan cahaya di tangannya memunari seluruh ruangan. Dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya ditarik keluar. Kembali ke dunia Pasar Kudus, Raffi membuka mata dengan terengah pelan. Ia berada kembali di lorong pasar, tepat di samping retakan yang kini perlahan menutup sendiri. Sunan Kalijaga berdiri di depannya dengan senyum tenang. "Alhamdulillah Raffi, engkau kembali." Raffi merasakan air hangat menggenang di ujung matanya. "Sunan, saya melihat makhluk itu." "Iya." "Bukan marah." "Iya, hanya menjaga tempat yang gelap." Sunan mengangguk. "Betul, kegelapan tidak selalu datang dari kejahatan. Terkadang datang dari hati manusia yang lupa menyalakan cahaya." Raffi membuka telapak tangannya. Cahaya kecil masih ada di sana. Berpendar lembut, Sunan Kalijaga meletakkan tangannya di bahu Raffi. "Sekarang, bawalah cahaya itu keluar." Pasar Kudus menunggu. Raffi mengangguk. Ia berdiri, menghadap jalan utama pasar, dan ketika ia melangkah keluar dari lorong, cahaya itu menyebar seperti embun pagi, merambat ke seluruh kios, dan menyentuh hati para pedagang. Suara-suara mulai kembali. Kehangatan memenuhi udara. Pembeli yang tadi enggan masuk, kini melangkah perlahan ke dalam pasar. Pasar Kudus hidup kembali. Cahaya lembut yang keluar dari telapak tangan Raffi merambat bagai embun ke setiap sudut pasar, menyentuh meja kayu, gentong tembikar, kain-kain yang tadi terjatuh, bahkan wajah-wajah lesu para pedagang. Mereka yang semula duduk termenung, kini mulai mengangkat kepala, merasakan sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan. Mbah Rasti menatap kiosnya, yang tiba-tiba terasa lebih hangat. "Raffi, apa yang terjadi?" Tiba-tiba suasananya seperti pagi yang baru. Raffi tersenyum kecil, masih terengah oleh perjalanan yang baru saja ia lalui. "Bah, pasar kita sudah dibuka kembali jalannya." Beberapa pedagang mulai berdiri, saling memandang, seolah baru sadar dari mimpi panjang. Anak-anak yang sebelumnya bersembunyi di pangkuan orang tua, kini berlari kecil di antara kios-kios sambil tertawa. Suara-suara tawar-menawar kembali terdengar. Pelan, namun semakin lama semakin jelas. Sunan Kalijaga berdiri di samping Raffi, mengamati perubahan itu dengan mata yang penuh syukur. "Rezeki bukan selalu soal uang yang datang, Raffi," ujarnya lembut. "Terkadang rezeki adalah suasana yang membawa hati menjadi tenang, dan itu telah kembali." Raffi mengangguk, masih memegangi telapak tangannya yang mulai mereda cahayanya. Para pedagang menyadari perubahannya Pak Jaya, pedagang tembakau yang tadi paling murung, tiba-tiba mendapatkan pembeli pertama dalam hitungan detik. Seorang pemuda datang dan berkata, "Baru kali ini, saya ingin membeli tembakau pagi-pagi. Entah kenapa rasanya pasar lebih hidup dari biasanya." Pak Jaya menitikkan air mata kecil. "Alhamdulillah. Alhamdulillah." Seorang ibu muda membeli kain tenun dari kios Raffi. "Saya tidak tahu kenapa," katanya sambil memegang kain itu. "Tapi tiba-tiba saya ingin punya kain berwarna cerah untuk membuat baju anak saya." Raffi memandangnya dengan perasaan yang mekar di dalam dada. Apa yang ia lakukan di dalam retakan bukan hanya menyelamatkan rezeki dagangan, tetapi juga menghidupkan kembali niat baik manusia. Retakan itu menghilang. Sunan Kalijaga dan Raffi kembali menoleh ke arah sudut lorong. Retakan yang tadi menganga kini telah menutup sepenuhnya, menyisakan hanya garis samar di lantai kayu seperti bekas luka yang telah sembuh. Raffi menyentuhnya perlahan. "Apakah makhluk itu benar-benar sudah pergi, Sunan?" Sunan tersenyum. "Makhluk itu tidak diusir, Raffi. Ia pergi dengan tenang karena kau menunjukkan cahaya yang dulu hilang. Ketika cahaya kembali, mereka yang menjaga bayangan tidak lagi dibutuhkan." Raffi terdiam sejenak. Kata-kata Sunan terasa seperti pelajaran hidup yang akan ia ingat selamanya. Pelajaran berharga untuk semua. Ketika matahari mulai condong, para pedagang berkumpul mengelilingi Raffi dan Sunan. Mereka tidak tahu sepenuhnya apa yang telah terjadi, tetapi mereka merasakan perubahan besar dan mereka tahu bahwa Raffi berperan di dalamnya. Seorang pedagang berkata, "Sunan, kami berterima kasih.
Tapi apa kira-kira yang membuat pasar kami sempat sepi seperti itu? Sunan Kalijaga menatap seluruh warga pasar, lalu menjawab dengan suara lembut. Terkadang, ketika hati kita dipenuhi kekhawatiran, kita tanpa sadar memanggil bayangan yang menahan keberkahan. Tetapi ketika kita saling menguatkan dan menjaga niat baik, pintu-pintu rezeki akan terbuka kembali. Semua pedagang mengangguk pelan, meresapi setiap kata. Raffi menunduk, merasa rendah hati. Ia tidak merasa menjadi pahlawan hanya seseorang yang ingin melihat pasar tetap hidup. Tapi Sunan Kalijaga meletakkan tangan lembut di bahunya. Raffi, engkau telah menunjukkan keberanian yang jarang dimiliki orang muda. Cahaya itu berasal darimu, bukan dari tempat lain. Raffi tertegun. Ia tidak tahu bahwa niat baiknya dapat membawa perubahan sebesar ini. Suasana pasar semakin ramai menjelang sore. Aroma makanan, suara senda gurau, riuh kecil anak-anak, semuanya kembali seperti hari-hari bahagia sebelumnya. Bahkan lebih hangat dari sebelumnya, seolah pasar Kudus kini memiliki jiwa baru. Namun perjalanan Raffi belum sepenuhnya selesai. Ia masih memikirkan satu pertanyaan. Apakah kejadian ini akan terulang lagi? Sunan Kalijaga menatap jauh ke arah gerbang pasar sebelum menjawab pelan. Jawabannya ada pada bagaimana kita menjaga hati kita. Karena selama cahaya itu ada dalam diri kita, bayangan tidak akan punya tempat untuk kembali. Kalimat Sunan Kalijaga itu masih menggema lembut di benak para pedagang. Dan bagi Raffi, kata-kata tersebut menjadi titik awal dari pemahaman baru yang mengubah caranya melihat dunia. Ia menatap pasar Kudus yang kini kembali penuh kehidupan. Suara tawa, langkah kaki, dan tower menowar membuat udara terasa hangat. Namun di balik keramaian itu, ada kedamaian yang berbeda, lebih dalam, lebih tenang, seolah seluruh pasar baru saja melewati musim gelap dan kini memasuki fajar yang lebih cerah dari sebelumnya. Raffi mendekat ke Sunan Kalijaga. Sunan, apakah saya sudah menjalankan amanah ini dengan baik? Sunan menatapnya dengan senyum penuh kebijaksanaan. Engkau telah membawa cahaya yang tidak bisa dibeli. Raffi, cahaya itu tumbuh dari hatimu sendiri. Itu adalah amanah yang tidak semua orang sanggup memikul. Raffi menunduk, merasakan rasa haru memenuhi dadanya. Ia tidak pernah mengira bahwa dirinya, hanya seorang pemuda penjual kain sederhana, bisa berperan dalam menyelamatkan pasar yang ia cintai. Pelajaran dari bayangan. Ketika sore tiba, beberapa pedagang mendekati Raffi. Mbah Rasti berkata, "Raffi, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami merasakan perubahan besar dalam dirimu. Seolah kau membawa sesuatu yang menenangkan." Raffi tersenyum. "Mbah, saya hanya ingin membantu. Semua ini terjadi karena kita saling mendukung." Pak Jaya ikut menambahkan, "Betul. Saya pikir kita semua harus belajar dari kejadian ini. Ketika hati kami dipenuhi ketakutan, dagangan kami seperti tertutup. Tapi saat kami kembali percaya dan saling menguatkan, rezeki datang lagi." Begitu banyak orang mengangguk setuju. Sunan Kalijaga kemudian berbicara di hadapan seluruh pedagang. Bayangan datang bukan untuk menakuti. Ia datang untuk mengingatkan. Ketika hati manusia mulai gelap oleh kekhawatiran, bayangan itu menemukan jalannya. Namun ketika kebaikan dinyalakan kembali, tidak ada yang dapat menahannya. Para pedagang menatap beliau dengan rasa syukur yang tak terhingga. Masa depan yang lebih terang setelah hari itu, pasar Kudus tidak pernah lagi sama. Bukan karena ancaman telah pergi, melainkan karena hati para pedagang berubah. Mereka lebih ramah satu sama lain, lebih jujur, lebih saling membantu. Pasar menjadi tempat di mana kegembiraan kembali tumbuh, seperti benih yang disiram air sejuk setiap hari. Raffi pun mengalami perubahan. Ia tidak hanya menjadi pemuda penjual kain, ia menjadi seseorang yang dihormati. Karena ketulusannya, orang-orang datang bukan hanya untuk membeli dagangannya, tetapi juga untuk mendengar nasihat-nasihat ringan yang lahir dari pengalaman luar biasanya. Namun yang paling berkesan bagi Raffi adalah satu hal. Cahaya di dalam hatinya tidak pernah benar-benar padam. Setiap kali ia merasa sedih, lelah, atau khawatir, ia mengingat perjalanan di dalam retakan itu dan cahaya lembut itu akan kembali menyala dalam dirinya, menguatkan langkahnya. Perpisahan penuh makna. Menjelang malam,
Setelah pasar mulai sepi, Raffi menghampiri Sunan Kalijaga yang sedang bersiap untuk pergi. "Sunan, terima kasih untuk semua bimbingannya. Saya tidak akan pernah melupakan ini." Sunan menatapnya dengan lembut. "Raffi, jangan berterima kasih pada aku. Terima kasih pada niatmu sendiri, karena dari niat itulah jalan kebaikan terbuka." Raffi menahan napas sejenak. "Apakah suatu hari bayangan itu akan kembali?" Sunan menjawab sambil memandangi langit yang mulai berwarna jingga. "Bayangan selalu ada, Raffi. Tapi selama manusia menjaga cahaya di dalam dirinya, bayangan hanya akan menjadi pengingat bukan penghalang." Raffi mengangguk pelan. Ia merasa kalimat itu adalah penutup sekaligus pembuka bagi babak baru kehidupannya. Sunan Kalijaga kemudian melangkah perlahan meninggalkan pasar. Tongkat kayunya mengetuk tanah dengan ritme tenang, menyatu dengan suara angin sore yang lembut. Matahari tenggelam perlahan, menyisakan warna emas di langit. Raffi berdiri di tengah pasar Kudus yang kini damai. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. Selama cahaya dijaga, bayangan tidak akan pernah menguasai tempat ini lagi. Dan dengan keyakinan itu, ia melangkah pulang, membawa harapan untuk hari-hari yang akan datang.